Ya, pemirsa, pemerintah akan merancang ulang bisnis model ekonomi digital di Indonesia guna melindungi industri dalam negeri termasuk e-commerce, UMKM hingga konsumen. Hal ini seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo agar produk UMKM merajai pasar di dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan merancang ulang bisnis model ekonomi digital di Indonesia. Hal ini berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk e-commerce dalam negeri, UMKM hingga konsumen. Dalam rapat koordinasi antara kementerian dan sejumlah pelaku usaha, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menjelaskan, bisnis digital yang dimaksud adalah mengenai pembahasan lanjutan usulan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Hal ini dilakukan agar sistem perdagangan di tanah air sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya untuk melindungi produk dalam negeri dan UMKM dari serangan produk impor, sehingga produk dalam negeri dapat menikmati pasar ekonomi digital yang diprediksi mencapai Rp4.500 triliun pada 2030 mendatang. Kita ingin melindungi UMKM, tapi juga kita ingin tetap Indonesia menjadi tempat yang atraktif untuk investasi. Ya, kita juga bukan ingin menutup pasar Indonesia dari produk asing, tapi kita ingin bagaimana produk asing dan produk impor juga memiliki playing field yang sama dengan produk UMKM mengenai predatory pricing yang sekarang banyak dilakukan oleh e-commerce, termasuk juga cross border untuk yang itu punya dampak terhadap UMKM tidak bisa bersaing. Teten menambahkan langkah ini dilakukan pemerintah atas arahan Presiden untuk mengkoordinasikan aturan ini bersama kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, dan Kementerian Keuangan terkait pajak dan pabean. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema selanjutnya, kocok ulang peraturan bisnis model ekonomi digital, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Sutadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mas Pras. Ya. Alhamdulillah baik Pak, salam sehat juga Pak Heru. Salam sehat. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai nanti adanya peraturan ulang lagi nih yang akan segera dilakukan oleh pemerintah begitu. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin Anda bisa sampaikan dulu sebenarnya bagaimana nih kondisi dari perkembangan ekonomi digital Indonesia saat ini. Apakah sudah sesuai juga dengan target pemerintah? Ya, perkembangan ekonomi digital kita ini memang masih meningkat gitu ya. Tapi kan target yang mungkin juga telah diprediksi oleh banyak kalangan gitu ya. Di 2025 ini kan 125 miliar dolar kita ke sana gitu, sampai 200 triliun, 2000 triliun lah gitu ya. Kemudian di 2030 kita bisa sampai 5.000 triliun. Tapi kan memang kita lihat dalam perjalanannya beberapa tahun terakhir ini, ekonomi digitalnya tumbuh gitu ya, tapi yang menikmati mungkin bisa jadi bukan Indonesia secara umum gitu ya, karena kalau kita lihat dari produk-produk yang membanjiri pasar e-commerce misalnya gitu ya, ini kan banyak produk-produk asing. Keberpihakan pada UMKM misalnya itu kan belum dampaknya belum terlihat gitu ya, dan upayanya juga masih kurang maksimal gitu, karena memang produk kita selalu dibandingkan dengan produk-produk asing baik secara harga utamanya dan juga kualitas. Sehingga memang ini perlu kita perbaiki agar angka-angka prediksi yang kita menjadi Asia Digital Hub, bahkan Asia gitu ya, ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dan juga kita harapkan yang terdepan juga di Asia ini juga bisa terwujud, dan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia gitu ya, bukan kemudian perkembangan ekonomi digitalnya dirasakan oleh negara-negara yang ekspor barangnya ke Indonesia. Dan kita tahu Kementerian Koperasi dan UKM juga akan mengocok ulang gitu, dalam artian merancang ulang terkait dengan peraturan untuk seperti bisnis model ekonomi digital. Anda melihat ini menjadi momen yang tepat atau melihat aturan yang sebelumnya juga belum efektif begitu Pak Heru?
Ya memang aturan sebelumnya belum maksimal dijalankan gitu ya, karena ada mungkin belum ada sanksi-sanksi yang tegas gitu Hmm, ya, oke, bagaimana keberpihakan misalnya e-commerce terhadap UMKM, sehingga aturan-aturan ini tentu perlu kita evaluasi dan istilah kocok ulang gitu ya, mungkin atau kita perlu perbaiki gitu ya, ya, agar memberikan keberpihakan bagi para pemain lokal, bagi ekonomi Indonesia secara hmm, umum untuk dapat lebih berkembang dan menikmati perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Sebab kalau kita lihat kan memang produk-produk asing ini begitu membanjiri pasar Indonesia, walaupun angkanya juga mungkin ada 90% yang mengatakan, ada yang 70% gitu ya. Tapi mungkin bisa bisa disampaikan bahwa ya rata-rata mungkin di atas 50% masih produk asing. Sehingga memang ya, kita perlu tahu nih, kenapa bisa produk asing dengan gampangnya memasuki pasar Indonesia. Tadi disampaikan mungkin kita juga nanti perlu hmm, mendalami misalnya bagaimana cross border trade ini, perdagangan lintas negara, kemudian juga apakah misalnya ada dumping, karena mungkin oke, bisa jadi produk yang dikirim ke Indonesia harganya bisa jadi lebih murah dibanding di negara asalnya gitu ya. ya, Dan juga tentunya predatory pricing nih. hmm, Jangan-jangan memang UMKM luar negeri itu atau produk-produk luar negeri dikirim ke Indonesia untuk mematikan produk Indonesia itu sendiri gitu ya, oke. agar kemudian kita memiliki ketergantungan terhadap produk asing. Baik, dan salah satunya terkait dengan usulan perubahan Permendak ya, nomor 50 tahun 2020 ini terkait dengan ketentuan dari perizinan usaha, perikanan, kemudian pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Berarti tadi Anda melihat memang perlu ada pengawasan yang lebih ketat lagi, aturan yang lebih jelas lagi, dan tadi mungkin sanksi juga yang lebih tegas, Pak Heru. Ya betul, karena sebenarnya perizinan itu di satu sisi mungkin Hmm, bagi sebagian orang, waduh, tambah merepotkan gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya ini merupakan satu alat oke, bagi pemerintah, bagi regulator gitu untuk bagaimana mengatur ya, perdagangan secara elektronik ini secara lebih baik dan menguntungkan Indonesia. Dan di sisi lain juga tentu selain pengaturan juga pengawasan dan pengendalian gitu ya. Nah ini yang memang perannya juga harus dikedepankan gitu kan. hmm, Karena ya mungkin bisa jadi produk-produk yang masuk ke kita ini kan juga bukan produk yang berkualitas, katakanlah ada produk bekas gitu ya, atau mungkin juga masuk melalui jalur-jalur tikus segala macam yang dijual secara bebas gitu. Sehingga memang oke. fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian ini harus ditekankan kembali agar Hmm. perdagangan secara elektronik ini juga lebih maksimal dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai kualitas produk UMKM Indonesia, sebenarnya kan tidak kalah bersaing begitu dengan produk luar, Pak Heru. Anda melihat tadi predatory pricing, kemudian cross border, apakah ini menjadi suatu tantangan juga yang harus segera kita lindungi begitu dalam artian untuk produk-produk UMKM lokal? Ya betul, karena kita memiliki UMKM yang Hmm, juga inovatif gitu ya, dan secara kualitas juga beberapa produk juga sangat berkualitas ya, bahkan juga bisa bukan hanya dinikmati di dalam negeri, tapi juga sudah kualitas ekspor gitu ya. ya. Nah, tapi kan memang dalam persaingan yang katakanlah bebas seperti sekarang ini gitu kan, Mm-mm. tanpa aturan yang ketat, sehingga kita selalu dihadapkan antara kualitas dengan harga gitu ya, sehingga mungkin produk-produk yang agak kualitasnya di bawah sedikit gitu ya, dengan harga yang jauh lebih murah atau kualitasnya sama, itu yang dipilih, sehingga Oke. produk-produk asing akan masuk di celah-celah tersebut gitu ya. Walaupun di sisi lain memang juga banyak produk-produk UMKM yang juga perlu ditingkatkan kualitasnya gitu ya. Dan Hmm, kalau saya melihat juga bukan hanya masalah kualitas, tapi kandungan lokalnya gitu ya. ya, ya. Jangan sampai juga kemudian kita memberikan peluang yang besar pada UMKM Indonesia, tapi ternyata produknya juga ya, di sisi lain impor juga gitu ya, sehingga Oke. yang berkembang itu bukan UMKM-nya Indonesia-nya gitu ya, jadi yang negara pengekspor produk itu sendiri yang akan berkembang. Oke, tapi kalau kita lihat komitmen dari pengelola aplikasi e-commerce misalnya terhadap produk-produk UMKM kan juga semakin tinggi karena sudah ada arahan juga dari pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo begitu untuk mereka menjadi salah satu apa ya ruang tampil begitu untuk produk UMKM kita. Apakah ini menjadi komitmen yang berkepanjangan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Heru, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini.
Pak Heru, nanti saya sampaikan infografik dulu ya Pak. Halo? Halo Pak Heru? Ya, Ya, siap. Pak, nanti saya akan sampaikan infografik ya Pak. Ini ada Oh iya, target iya, oke. UMKM masuk Oke. lokal pasar atau e-commerce sampai dengan tahun 2024 itu kan targetnya 30 juta pelaku UMKM Ya, tahun ya. Kita punya 60 juta katanya sebenarnya. itu dia. Tahun ini saja targetnya sampai dengan 20 juta dan existing sekarang katanya 19 juta pelaku UMKM per April kemarin. Tinggal dikit lagi sih. Persoalannya by name by address-nya itu masih perlu didata Nah, lagi. itu ya. By name, by address itu kaitannya lebih kepada yang untuk produk lokalnya atau pelakunya nih sebenarnya? Nah, pelakunya dulu. Jadi Oh, pelakunya itu memang di angka 65 juta itu kan masih mungkin sekedar dikatakan gitu, tapi realnya itu siapa di mana itu masih oh belum ya. terdata sih. Karena ya itu dia digital pendaftarannya juga online ya, Pak ya. Ya, ya. Oke. Jadi jumlah realnya pun sekarang belum jelas ya, Pak ya. Oke. Sayang banget ya. Kita dari dulu terkendala dengan data terus ya, Pak ya. Iya, kebetulan data ini jadi kendala kita memang karena ya kadang-kadang hanya hanya dikatakan 65 juta gitu ya, sehingga untuk memverifikasinya itu agak Oke, sulit juga sebenarnya. siap. Pak Heru, kita mulai lagi ya, Pak. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan target UMKM yang masuk ke loka pasar atau e-commerce. Ya, ini dia seperti yang Anda saksikan saat ini. Kita lihat untuk tahun 2022 targetnya sekitar 20 juta pelaku UMKM. Sementara existing per April 2022 data dari IDEA sudah ada 19 juta pelaku UMKM yang masuk ke loka pasar. Tahun depan targetnya 24 juta pelaku UMKM sampai dengan tahun 2024 mencapai 30 juta pelaku UMKM. Kemudian kita lihat dari sisi pertumbuhan bisnisnya untuk UMKM di tahun 2021 jumlah usaha mencapai 64,19 juta sementara kontribusinya terhadap PDB sekitar 8,6 triliun rupiah atau mencapai 61,97%. Tenaga kerja serapannya 97%, kemudian nilai investasi dari sektor UMKM sendiri sekitar 60,4%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya Pak Heru, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, target nampaknya terus bertambah ya untuk jumlah UMKM yang masuk ke dalam e-commerce begitu atau loka pasar. Anda melihat dengan jumlah 20 juta tahun ini sementara existing dari IDEA menyebutkan sekitar 19 juta pelaku UMKM dengan adanya rancang ulang tadi untuk aturan bisnis model ekonomi digital menjadi suatu booster ke depannya nih Pak Heru. Ya, kita harapkan ini menjadi booster ya. Tadi disampaikan misalnya oleh Pak Menteri ya terkait dengan perizinan. Semoga ini juga mempermudah nih. Karena kan kalau kita lihat kan sekarang ini sudah mulai juga perizinan yang sifatnya perorangan gitu ya. Sehingga ini tentunya juga menambah jumlah UMKM kita yang masuk ke digital. Karena kan catatan dari Kementerian Koperasi dan UKM ini kan ada 64,19 juta gitu ya. Sehingga ini yang perlu diakselerasi. Karena kalau misalnya hanya 30 juta di 2024 ini baru separuh. Nah, kita perlu menyelesaikan lah semua UMKM ini masuk ke digital 64 juta,19 gitu ya. Sehingga ini juga ketika UMKM-nya semua ke digital, kemudian juga produk-produknya yang lokal juga berkembang gitu ya. Ekonomi Indonesia bisa benar-benar melesat ke depannya gitu. Ini yang kita harapkan seperti itu. Tapi memang kendalanya kan sampai sekarang yang kita belum tahu ya apakah 64,19 juta ini sudah terdata dengan baik, by name, by address-nya dimiliki atau seperti apa gitu. Karena sampai saat ini kan masih menjadi tantangan tersendiri untuk mengetahui by name, by address dari 64 juta tersebut. Oke, real data ya terkait dengan pelaku UMKM sendiri di Indonesia begitu Pak Heru? Iya betul, datanya yang realnya seperti apa gitu. Apakah memang benar-benar 64 juta atau mungkin nggak sampai ke sana gitu ya. Tapi betapapun juga kita perlu data yang realnya ini dengan
nanti perubahan perizinan, kemudahan berusaha perorangan segala macam, Iya. ini tentunya mungkin kita bisa mendapatkan data yang lebih real di lapangan seperti apa. Oke, jumlah 19 juta pelaku UMKM yang sudah masuk ke loka pasar atau aplikasi e-commerce begitu penjualan online. Sementara targetnya sekitar 20 juta di tahun 2022 ini. Nampaknya memang pelaku e-commerce begitu aplikasi khususnya begitu sudah memberikan tempat yang cukup besar porsinya terhadap produk-produk UMKM nasional. Pak Heru kalau Anda melihat. Ya sebenarnya di satu sisi ya, kalau kita lihat kan ya banyak yang penjualnya orang Indonesia, gitu. Kemudian juga lokal lah gitu ya, UMKM lokal. Kemudian juga misalnya ada channel-channel untuk produk-produk Indonesia. Gitu. Tapi memang kalau kita lihat nih campaign-nya agak kurang gitu ya, jadi mungkin juga perlu ada campaign kampanye 1 hari dalam seminggu atau 2 hari dalam seminggu, memang semua produk yang dijual itu adalah produk UMKM gitu ya, sehingga mungkin produk-produk lain dikesampingkan dulu gitu. Nah ini yang mungkin juga bisa memberikan kesempatan bahwa UMKM juga mendapat porsi yang cukup besar gitu ya, terutama yang produk Indonesia. Ya. Karena kalau sekarang ini kita lihat kan memang banyak juga yang UMKM produk Indonesia ini, tapi seperti tarung bebas juga dengan produk-produk yang dari luar gitu, juga aplikasi-aplikasi yang itu ada dia. di Indonesia. Gitu. Kira-kira benteng pertahanan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tadi apabila memang peraturan dari bisnis model ekonomi digital ini harus dirancang ulang kembali, Pak Heru? Mengingat tadi serbuan dari produk-produk asing ini dengan adanya cross border, kemudian ini juga ternyata ada peminatnya di dalam negeri, kan tentu harus diantisipasi, Pak Heru. Ya betul, kalau kita lihat sih memang harus ada pembatasan jurisdiksi ya, atau pembatasan wilayah ketika produk itu adalah produk import gitu. Kalau sekarang ini kan kalau kita bisa beli produk kan kadang-kadang kita nggak tahu tuh, ada beberapa aplikasi yang ternyata itu produknya dari luar sana gitu ya. Ya ketahuan ini dari proses pengirimannya baru sampai negara lain segala macam gitu. Nah, ini yang mungkin ini perlu diperbaiki, tidak bisa lagi seperti itu. Jadi katakanlah misalnya produk itu adalah produk import, ya ini harus diimport oleh satu perusahaan yang memang ada di Indonesia dan kita beli di Indonesia gitu ya. Walaupun di sisi lain juga tentu kita harus juga mengurangi ketergantungan impor dan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Tapi kan memangnya tidak bisa dihindari masuknya produk-produk dari luar. Karena kalau kita lihat juga beberapa aplikasi juga ketika kita membeli itu juga itu nggak bisa langsung ke kita harus ke bea cukai segala macam gitu. Tapi ada produk-produk yang ya sepertinya itu kayaknya tidak melalui proses seperti itu dan secara langsung dikirim dari negara di mana produk itu diproduksi. Oke, karena kita tahu potensi pasar ekonomi digital di Indonesia sebenarnya cukup besar. 2030 saja diprediksi 5.400 triliun begitu. Dan ini kan suatu kue pasar yang sangat besar dan tentu UMKM kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Pak Heru. Tapi kalau kita lihat dengan aturan, kemudian literasi pemahaman dari pelaku UMKM-nya sendiri untuk go digital, ini sudah cukup membaikkah? Nah, iya memang juga menjadi tantangan bagi kita semua gitu. Jadi kan tidak semua UMKM itu paham digital, tahu bagaimana mereka masuk ke digital. Misalnya produk aja, kan produk itu enggak kemudian kok saya punya ini, enggak punya produk, tapi kan harus difoto, ngambil angle yang bagus. Kemudian dia juga harus berpikir mengenai logistik, pengirimannya seperti apa gitu ya. Apalagi misalnya kalau sekarang itu kan produk itu tidak hanya, misalnya di Jawa kan tidak hanya Jawa saja atau Kalimantan hanya Kalimantan saja, tapi kan produk itu bisa nyebrang kemana-mana gitu, nasional bahkan internasional. Betul. Nah ini yang memang menjadi tugas pemerintah juga untuk bagaimana bisa membangun ekosistem, menyiapkan ekosistem dan juga mendukung ekosistem dari e-commerce yang ada. Jadi katakanlah kalau sekarang misalnya kita beli produk-produk furniture gitu kan mungkin ada di Jawa, dari Jepara, dari mana itu bisa dikirim, tapi kan proses pengirimannya seperti apa ini masih kendala, apalagi kalau misalnya pengirimannya keluar kota. Kemudian juga selain itu juga banyak juga ternak-ternak yang sudah mulai juga dijual secara online. Saya beberapa kali membeli ikan di Jawa Timur gitu ya, ini juga dikirim juga. Ya mereka akhirnya yang mereka lakukan itu adalah membangun ekosistem sendiri gitu. Hanya yang kita harapkan juga pemerintah bisa mengetahui bagaimana proses bisnisnya, model bisnisnya, kita bisa memberikan dukungan yang lebih maksimal bagi
UMKM Indonesia. Oke, tadi ada sempat menyebutkan pertarungan sendiri begitu yang tengah dihadapi juga untuk pelaku UMKM kita pada saat memang masuk ke dalam era digital saat ini. Nah, kita lihat perlu ada juga nanti kebijakan yang membuat mungkin klasifikasi terkait dengan jenis usaha, kemudian nanti mekanisme pasarnya seperti apa meskipun semuanya di dalam ranah digital atau online ini Pak Heru. Ya, sebenarnya kita sudah memiliki peta jalan ya, utamanya untuk e-commerce gitu ya. Oke. Kan cuma memang salah satu kebiasaan yang tidak baik. Biasanya cukup pas, oh kita sudah punya peta jalan gitu. Tapi kan sebenarnya bukan goalnya itu bukan peta jalannya, tapi bagaimana peta jalan itu bisa jalan kan gitu ya. Iya. Bisa benar-benar mendukung e-commerce Indonesia. Tadi masalah misalnya logistiknya, masalah pembayarannya, masalah bagaimana dukungan pemodalan segala macam, ini kan menjadi kendala-kendala yang harus kita hadapi secara bersama-sama gitu ya. Oke. Karena ya memang diakui atau tidak ya saat ini UMKM banyak ya jalan sendiri, bertarung sendiri gitu ya, tidak hanya dengan lingkungan ekosistem yang belum siap, tapi juga mereka juga harus bersaing secara kompetitif dengan produk-produk dari luar gitu ya. Oke, lantas berikutnya bagaimana dari sisi keamanan data nih kalau kita bicara mengenai era digital kan menjadi satu hal yang sensitif nih baik bagi pelaku UMKM-nya kah, kemudian dengan aplikasi online-nya sendiri nih Pak Heru. Atau sebenarnya sudah terjamin saat ini, maksudnya sudah terjaga begitu dengan sistem ataupun ekosistem yang sudah dibuat sendiri oleh pemerintah misalnya. Ya memang keamanan data ini dan juga keamanan sumbernya masih menjadi catatan tersendiri gitu ya. Karena kalau kita lihat kan dalam beberapa waktu kan terjadi kebocoran data nih, termasuk juga aplikasi-aplikasi e-commerce, data penggunanya diambil segala macam. Oke. Tapi memang juga ini perlu ditekankan juga bagi para penjual gitu ya. Karena ternyata kan memang kalau kita mau memesan barang itu kan si penjual ini kan memegang data kita gitu, alamat kita, nomor handphone kita gitu ya. Sehingga memang juga harus ada aturan bersama yang disepakati bersama gitu ya. Baik aplikasi, penjual, dan juga mungkin pemerintah bisa mengatur bahwa data itu harus bersifat rahasia gitu ya. Karena mungkin bisa jadi ada pihak-pihak yang mengumpulkan data tersebut, kemudian data tersebut dijual gitu. Karena memang data itu kan sekarang kan di currency gitu ya. Data itu yang bisa kalau kita kumpulkan dengan jumlah yang banyak itu bisa jadi duit juga gitu loh. Sehingga memang kalau saya melihat bahwa ini juga perlu edukasi, sosialisasi tentang keamanan data, keamanan siber gitu ya. Agar konsumen ini merasa percaya. Karena kunci dari perkembangan e-commerce juga salah satunya adalah pengguna itu masyarakat konsumen percaya akan layanan yang diberikan gitu ya. Percaya akan kualitasnya, percaya akan barangnya, dan juga percaya data-data kita disimpan dan juga dipergunakan sebagaimana mestinya. Baik, berarti harapan masih cukup tinggi nih apabila memang pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi UKM, merancang ulang ya peraturan dari bisnis model ekonomi digital di Indonesia. Sehingga tadi memberikan ruang yang lebih luas lagi untuk produk-produk UMKM kita untuk menjadi raja di negeri sendiri. Dan tentunya bagi pelaku UMKM-nya juga pasti akan dari sisi lain meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku UMKM Indonesia. Baik Pak Heru, terima kasih banyak Pak atas waktu yang Anda sempatkan dan sharingnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Heru. Ya, sampai jumpa. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.